Bab 191 bawa mereka semua pergi. Siapa kalian semua? Hugo segera tercengang saat melihat selusin senjata diarahkan padanya. Kedua putranya, Miguel dan Ezra, bahkan lebih ketakutan. Bahkan, mereka begitu dilanda teror sehingga mereka bahkan tidak berani mengintip. Pengawal naga ilahi, prajurit yang memimpin memandangnya dengan dingin. Melambaikan tangan, dia memerintahkan, perhatian. Tahan semua anggota keluarga Smith tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Jangan biarkan satu orang pun bebas. Dipahami, mengikuti perintah itu, beberapa ratus tentara pengawal naga ilahi menyerbu ke rumah Smith. Di belakang mereka, banyak truk dan jeep militer menghalangi gerbang. Di dalam kendaraan ada tentara yang tak terhitung jumlahnya dari pengawal naga ilahi dengan senjata di tangan mereka, moncongnya menunjuk tepat ke rumah Smith. Apa yang kalian semua lakukan? Berhenti benar contoh ini, kalau tidak, saya akan mengajukan laporan polisi. Ketika Hugo melihat gerombolan tentara menerobos masuk ke rumah dan menahan semua anggota keluarganya tanpa gagal, dia sangat marah sehingga dia hampir memecahkan pembuluh darah. Ajukan laporan polisi. Mendengar itu, prajurit yang memimpin mencibir dengan cemoohan terukir di wajahnya. Apakah kamu pikir polisi berani ikut campur dalam bisnis pengawal naga ilahi? Pernyataan itu membuat Hugo langsung terdiam. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dia menatap pria itu dengan wajah pucat. Bahkan jika saya harus mati, saya harus tahu siapa sebenarnya di balik ini. Menatapnya dengan tatapan dingin, prajurit yang memimpin berkata, menurutmu siapa? Apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa yang telah Anda sakiti? Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi repot-repot membuang napas dan melambaikan tangan, menginstruksikan bahwa mereka semua pergi. Dipahami, atas perintah itu, para prajurit pengawal naga ilahi, yang tidak berbeda dengan mesin pembunuh, beraksi sekali lagi. Sementara seluruh Jazona jatuh ke dalam kekacauan besar, Jonathan sedang duduk di ruang tamu, makan mie instan. Memang, dia masih merasa lapar. Steak di restoran bukanlah secangkir tehnya, jadi dia kehilangan nafsu makannya setelah makan beberapa suap. Saat dia sedang makan, Josephine kebetulan selesai mandi dan turun. Ketika dia melihat dia melahap semangkuk mie instan, dia sangat terkejut. Apa kamu masih lapar? Ya, steaknya mengerikan, jawabnya santai. Setelah mendengar itu, dia sedikit mengernyit. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu masih lapar? Jangan makan mie instan lagi. Ini tidak sehat. Aku akan memasak spaghetti untukmu sebagai gantinya. Tidak apa-apa, mie instan cukup enak. Jonathan berkomentar dengan santai. Dulu ketika saya masih di militer, semangkuk mie instan adalah momen paling bahagia dalam hidup saya. Tidak peduli seberapa tidak sehatnya itu masih jauh lebih baik daripada daging mentah dengan darah yang masih menetes darinya. Betulkah? Josephine terpaku pada komentarnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia sepertinya tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai istrinya, dia juga tidak pernah memasak apapun untuknya. Ya, itu cukup bagus. Jonathan menyunggingkan senyum padanya. Kalau begitu, aku akan makan denganmu. Kebetulan aku juga lapar, jadi aku ingin mencoba mie instanmu. Sambil mengatakan itu, dia mengambil garpu dan duduk di seberang pria itu. Ketika dia menyeruput mie, rasa pedas menyerangnya sehingga dia batuk. Sudah lama sejak terakhir kali saya makan mie instan. Saya pikir terakhir kali saya memilikinya adalah ketika saya berusia 5 atau 6 tahun. Uhuk-uhuk, dia terbatuk-batuk dengan keras, tenggorokannya terbakar begitu parah sehingga air mata hampir keluar dari matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya mungkin menambahkan terlalu banyak bumbu, jadi agak pedas. Jonathan menyerahkan selembar tisu padanya. Saya baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Josephine mengambil garpunya dan mengambil seteguk lagi. Sebenarnya, dia sama sekali tidak lapar, tetapi dia hanya ingin memahaminya lebih baik. Selama bertahun-tahun, sepertinya aku tidak memahaminya sama sekali. Saya bahkan tidak tahu apa yang telah dia lalui selama 3 tahun terakhir yang dia lewatkan. Jonathan, apakah kamu keberatan memberitahuku bagaimana kamu menghabiskan 3 tahun terakhir? Dia meletakkan garpu di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menatap tepat ke arahnya. Antisipasi dan ketakutan muncul di dalam dirinya. Dia sangat khawatir bahwa Jonathan akan menolaknya. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Dia menatapnya dengan bingung. Aku tiba-tiba ingin tahu lebih banyak tentangmu.
Menatapnya dengan cemas, dia menambahkan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membicarakannya. Dia takut dia akan mengingatkannya tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Lagi pula, jelas sekali bahwa dia telah banyak menderita dan mengalami kesengsaraan yang adil dalam 3 tahun terakhir. Aku tidak keberatan membicarakannya. Mendengar itu, Jonathan terkekeh dan melanjutkan, tapi kamu mungkin tidak percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu tentang itu. Aku percaya kamu. Saat itu, dia tidak ragu sedikit pun. Mungkin aku harus memilih untuk mempercayainya sekali. Haruskah aku mulai kalau begitu? Dalam waktu singkat, pikirannya melayang kembali ke malam itu 3 tahun lalu. Malam itu, lebih dari selusin pria memburu saya. Jika saya tidak masuk ke kamp militer secara tidak sengaja, saya mungkin sudah mati di hutan belantara sejak lama, tidak pernah mendapatkan teknik naga suci kuno secara kebetulan atau melawan bangsa-bangsa dan memulihkan perdamaian ke negara. Tentu. Josephine mengangguk, menyandarkan dagunya di tangannya, dia mengarahkan pandangannya padanya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia tidak tampak menjijikkan seperti yang dia pikirkan. Bahkan, dia cukup tampan. Aku menghilang 3 tahun lalu karena aku diburu. Dengan suara lembut, Jonathan kemudian mulai menceritakan semua yang terjadi 3 tahun lalu. Malam itu, saya diburu oleh lebih dari selusin pria. Mereka mengejar saya sepanjang malam. Jika saya tidak secara tidak sengaja menerobos masuk ke kamp militer, kemungkinan besar saya akan ditebas sampai mati malam itu juga. Petik 2. Josephine memucat ketika mendengar itu. Kamu diburu. Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda membicarakannya? Yang saya tahu adalah bahwa orang-orang memburunya ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dan dia hampir mati di hutan belantara. Akulah yang menyelamatkannya saat itu. Tapi mengapa mereka mengejarnya lagi setahun kemudian? Itu bukan sesuatu untuk percakapan biasa, dan sekarang sudah lewat. Lagi pula, Anda tidak pernah bertanya kepada saya tentang hal itu. Pria itu memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia begitu tenang seolah-olah dia sedang membicarakan cerita orang lain. Saya, mendengar ucapan itu, Josephine mau tak mau menggigit bibirnya. Memang, saya tidak berpikir saya telah bertanya kepadanya mengapa dia menghilang 3 tahun lalu, saya juga tidak pernah peduli kemana dia pergi selama dia menghilang. Maafkan aku, Jonathan, aku, secerca rasa bersalah melintas di matanya saat dia menggigit bibir bawahnya. Hei, tidak perlu meminta maaf. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Sambil tersenyum, Jonathan membelai rambutnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Josephine terus bertanya. Setelah itu, Jonathan hanya mengucapkan 2 kata itu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar saat pintu villa nomor 1 ditendang terbuka. Bab 192 Apakah Anda mengancam saya? Setelah itu, cahaya menyilaukan menerangi seluruh villa nomor 1, menerangi setiap sudut mansion. Di bawah cahaya yang menyilaukan itu, seorang pria parubaya berseragam militer melangkah masuk. Begitu dia masuk, tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan seragam militer bergegas masuk dari belakangnya dengan senjata di tangan mereka, menempati seluruh mansion. Saat mereka menerobos masuk, mereka mengarahkan moncong senjata mereka tepat ke Jonathan dan Josephine di ruang tamu. Siapa kamu? Jonathan melirik pria parubaya itu dengan tenang tanpa sedikit pun kepanikan di matanya. Mendengar pertanyaannya, pria parubaya itu menatapnya dengan dingin dan membentak, kamu tidak perlu tahu itu. Apakah Anda Jonathan Goldstein? Ya, jawab Jonathan datar. Kalau begitu dia pasti Josephine Smith, kan? Pria parubaya itu menuntut dengan mata terpaku pada Josephine. Betul sekali. Jonathan mengangguk acuh tak acuh. Tangkap mereka. Pria parubaya itu segera memerintahkan dengan lambaian tangan setelah mendapat jawaban dari Jonathan. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa diganggu untuk mengatakan sepatah kata pun dengannya. Dalam sekejap, puluhan tentara di belakangnya melangkah maju tanpa ragu-ragu untuk menangkap Jonathan dan Josephine. Meskipun memperhatikan pendekatan mereka, Jonathan tetap tenang. Dia hanya memandang pria parubaya itu dengan apatis sebelum berkata, keluarga Turner mengirimmu, bukan? Oh, mengapa Anda mengatakan itu? Pria parubaya itu tiba-tiba tertarik ketika mendengar itu. Seragam yang kalian semua kenakan bukan seragam tentara biasa. Karena kamu bukan dari Divine Dragon Guard, maka kamu hanya bisa menjadi tentara bayaran. Menatapnya dengan tatapan datar, Jonathan melanjutkan, dan di seluruh Jazona,
hanya keluarga Turner yang menjuluki diri mereka sebagai kantor wakil gubernur yang memiliki tentara pribadi dan menyimpan dendam padaku. Bagaimana dengan itu? Apakah saya benar? Setelah mendengar kesimpulannya, pria parubaya itu membalas dengan mendengus, jadi bagaimana jika kamu benar? Karena Anda tahu banyak, Anda sebaiknya menyerah. Kalau tidak, Anda mungkin tertembak. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Jonathan tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli dengan para prajurit. Bahkan jika puluhan ribu tentara menodongkan senjata ke arahku sekarang, aku tidak akan panik sama sekali, apalagi puluhan tentara. Kembali ketika saya memimpin 4 pengawal Asura ke dalam pertempuran di seluruh dunia, saya tidak pernah mundur di hadapan jutaan tentara. Namun, dia ingin mengintimidasi saya dengan kelompok kecil seperti itu. Pria parubaya itu mencibir sebagai tanggapan. Mengancammu. Apakah Anda pikir saya mencoba menakut-nakuti Anda? Nak, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda tidak cukup layak untuk diancam oleh saya. Apakah Anda tahu berapa banyak lagi pria yang saya punya di luar? Kami telah mengambil alih seluruh Edenic Hay. Dengan perintah dari saya, seluruh villa nomor 1 akan penuh dengan peluru, termasuk Anda. Jumlah pria yang Anda miliki tidak ada bedanya bagi saya. Itu sama apakah saya mengambil 1 kehidupan atau 1000 nyawa. Selanjutnya, Jonathan memandangnya dengan riang dan berkata, apakah tidak ada yang memberitahu Anda bahwa saya benci jika pistol diarahkan ke saya? Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia bergerak sangat cepat sehingga dia hanyalah siluet hitam yang melintas. Sedetik kemudian, patah tulang menembus udara. Sebelum pria parubaya itu menyadari apa yang terjadi, tempurung lututnya sudah pecah akibat tendangan Jonathan. Ah, raungan kesedihan bergema di sekitar ruang tamu, diikuti oleh bunyi gedebuk. Pria parubaya itu berlutut di depan Jonathan. Aku sudah bilang, aku benci ketika seseorang menodongkan pistol ke arahku. Jonathan memberinya tatapan dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meraih pergelangan tangan pria itu dan memutarnya dengan keras. Jepretan lain terdengar saat dia mematahkan pergelangan tangan yang terakhir. Bunuh dia, habisi dia. Pria parubaya itu meraung seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit yang menyiksa. Atas perintahnya, lusinan tentara segera mengangkat senjata di tangan mereka dan mengarahkannya ke Jonathan. Mereka hanya menunggu perintah untuk menembak, kemudian mereka akan menarik pelatuknya sekaligus. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menembak. Sambil mendengus, Jonathan melingkarkan tangannya di leher pria parubaya itu. Saat dia memberikan tekanan, yang terakhir langsung tidak bisa bernapas dan hampir mati lemas. Bunuh dia. Pria parubaya itu terengah-engah, tampaknya diambang tercekik kapan saja. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan kamu pasti akan mati sebelum mereka bisa melepaskan tembakan? Jonathan menatapnya dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke lusinan tentara dan menyalak, letakkan senjatamu. Bunyinya sangat menakutkan bagi lusinan tentara sehingga mereka hampir menjatuhkan senjata mereka. Ketika tatapan dinginnya menatap mereka, terutama, mereka merasa seolah-olah mereka telah diceburkan ke dalam air es. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menurunkan senjata Anda, dia akan mati. 1, 2, 3. Setelah hitungan terakhir, Jonathan mengeratkan cengkeramannya di leher pria parubaya itu. Dalam sekejap, pasokan udara yang terakhir terputus, dan matanya bahkan memutar ke belakang. Pada adegan yang terbentang di depan mereka, para prajurit bertukar pandang sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk meletakkan senjata di tangan mereka. Itu lebih seperti itu. Aku benar-benar benci senjata diarahkan padaku. Begitu mereka menurunkan senjata, Jonathan juga melepaskan tangannya dari leher pria parubaya itu. Namun, dia menendangnya, menyebabkan yang terakhir jatuh berlutut di depannya. Setelah melakukannya, dia meyakinkan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya tidak suka ketika orang lain menodongkan pistol ke saya. Tuan Turner ingin bertemu denganku, bukan? Kebetulan aku juga ingin bertemu dengannya. Ayo pergi. Dia kemudian meraih leher pria parubaya itu dan mengangkatnya dari tanah sebelum memperingatkan, aku tidak keberatan pergi denganmu, tetapi kamu tidak bisa membawanya kemanapun. Tentu saja, dia mengacu pada Josephine. Tidak mungkin. Pria parubaya itu secara refleks menolaknya ketika dia mendengar itu. Perintahku adalah menangkap Jonathan Goldstein dan Josephine Smith.
Bagaimana saya akan menjelaskan diri saya sendiri jika saya hanya membawanya kembali? Tatapan Jonathan berubah glasial, menakuti pria parubaya itu sehingga kakinya lemas. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang prajurit dalam nama saja. Meskipun dia biasanya memerintahkan ribuan tentara bayaran, dia belum pernah ke medan perang. Berada di bawah tatapan pria yang lebih muda, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seekor ular berbisa telah mengincarnya. Bukan itu saja, karena dia bahkan merasa bahwa jika dia berani menolak, pria itu akan membunuhnya tanpa ragu sedikit pun di detik berikutnya. Bagus, dia menelan ludah, tidak punya nyali untuk protes pada akhirnya. Ayo pergi. Jonathan kemudian berjalan menuju pintu dengan tangan melingkari leher pria paruh baya itu. Namun, tidak lama setelah dia mengambil beberapa langkah, Josephine memanggilnya, Jonathan. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam sekejap. Melirik dari balik bahunya, Jonathan memberinya tatapan meyakinkan sebelum dia berjalan keluar dari Villano. Tepat setelah dia melangkah keluar dari pintu, dia disambut oleh beberapa ribu senjata yang diarahkan langsung ke arahnya. Bab 193 Betapa sekelompok makhluk tidak berguna di gudang tua di Jazona, mereka yang diculik dari rumah Smith semuanya berlutut di tanah. Bahkan Connor dan Margaret ada di sana. Mereka semua diikat dan ditutup matanya, gemetar hebat di sudut yang gelap. Sementara itu, 1000 penjaga naga ilahi yang dipersenjatai dengan senjata mematikan berjaga di pintu masuk. Keamanannya sangat ketat bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Ketika cahaya terang menyinari setiap anggota keluarga Smith, mereka meringkuk di sudut, gemetar namun tidak berani bergerak sedikitpun. Baru setelah seseorang merobek kain hitam dari mata mereka, Hugo mengenali Timothy, yang sedang duduk di tengah gudang, dalam sekali pandang. Tukang bubut. Saat dia melihat pria itu, keterkejutan merayapi wajahnya. Bukankah dia baru saja mengizinkan kita meninggalkan kediaman Turner beberapa waktu lalu? Mengapa dia menangkap kita kembali sekarang? Mendengar suaranya, Timothy meliriknya dengan tenang. Ketika Hugo melihat sekilas sorot matanya, dia mau tidak mau bertanya, apa artinya ini, Tuan Turner? Bukankah kamu membiarkan kami pergi lebih awal? Mengapa Anda menangkap kami sekarang? Kenapa? Apakah kamu keberatan dengan itu? Timothy menatapnya dengan dingin, melengkungkan bibirnya. Itu hak prerogatif saya untuk menangkap atau membebaskan Anda. Atau apakah saya harus memberitahu Anda sebelum melakukannya? Hugo buru-buru menjelaskan, tidak, Tuan Turner. Bukan itu yang aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Timothy memotongnya. Kalau begitu, tutup mulutmu. Atas tegurannya, Hugo langsung ketakutan sampai-sampai dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Terlepas dari tindakannya yang tinggi dan perkasa di depan Josephine, dia bukan siapa-siapa di depan pria yang lebih muda. Dengan alis berkerut, Timothy memandang pria parubaya berbaju hitam di sampingnya, bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kamu kirim? Kenapa mereka belum kembali dengan Josephine dan gelandangan tak berguna itu? Aku akan segera menanyakannya. Pria parubaya itu segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Kemarahan berkobar di matanya, Timothy menggerutu, sungguh sekelompok makhluk yang tidak berguna. Apa gunanya aku mempekerjakan banyak darimu ketika kamu menghabiskan ribuan tahun hanya untuk menangkap sepotong sampah yang tidak berharga dan secarik wanita? Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengajukan keberatan. Beberapa menit kemudian, dia menoleh ke Timothy dan melaporkan, saya tidak bisa menghubungi mereka, Tuan Turner. Sambil mendengus, Timothy meludah, teruslah menelepon sampai kamu berhasil menghubungi mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa menangkap keduanya dengan lebih dari 3.000 orang, mereka akan lebih baik mati. Dimengerti, Tuan Turner. Seketika, pria parubaya berbaju hitam mengeluarkan teleponnya dan terus menelepon. Waktu berlalu, dan seluruh gudang menjadi sunyi senyap. Tepat ketika kesabaran Timothy menipis, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, saya berhasil menghubungi mereka, Tuan Turner. Beri aku telepon. Merebut telepon darinya, Timothy berteriak ke telepon dengan ekspresi dingin di wajahnya, di mana kamu sekarang? Apa kau sudah menangkap gelandangan tak berguna itu dan Josephine? Berhenti memanggil, saya akan segera ke sana. Tanpa peringatan, suara asing keluar dari telepon. Ketika Timothy mendengar suara itu, ekspresinya berubah drastis. Siapa kamu? Aku gelandangan tak berguna yang kau bicarakan. Tepat setelah kalimat itu,
Jonathan bergemuruh, tapi aku tidak dikenal sebagai gelandangan yang tidak berguna. Namaku Jonathan Goldstein. Berbunyi. Pria itu kemudian menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari Timothy. Itu. Berani-beraninya sampah tak berharga itu menggantungku. Wajah yang terakhir berkerut menjadi topeng kemarahan ketika dia mendengar nada bip. Marah, dia menghancurkan telepon ke tanah dengan tabrakan. Dalam sekejap mata, telepon itu hancur berkeping-keping. Kirim beberapa orang untuk berjaga di pintu segera. Jika pecundang itu berani masuk, tangkap dia segera. Timothy meraung sekuat tenaga. Dimengerti, Tuan Turner. Mengikuti perintah, pria parubaya itu berlari menuju pintu. Namun, saat dia melangkah keluar, deru mesin yang memekakkan telinga terdengar di luar gudang. Setelah itu, truk dan jeep militer hitam muncul di depan matanya. Mereka kembali, Tuan Turner. Teriaknya cepat saat melihat armada kendaraan. Saya tahu. Timothy berjalan menuju pintu masuk dengan lapisan es menutupi wajahnya. Tepat ketika dia sampai di pintu, armada kendaraan berhenti di depan gudang. Selanjutnya, sebuah pintu mobil terbuka dengan bunyi klik, dan Jonathan dengan ringan melompat keluar dari sebuah jeep militer. Begitu dia turun dari kendaraan, ribuan tentara mengepungnya. Dalam sekejap, lebih dari 4.000 senjata menghunusnya. Kamu menantu keluarga Smith yang tidak berguna itu? Timothy bertanya, memberinya tatapan dingin tepat setelah Jonathan turun dari mobil. Anda Timothy Turner. Jonathan memandang pria itu dengan acuh tak acuh tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Meskipun dikelilingi oleh beberapa ribu tentara, dia sama sekali tidak takut. Di mana Josephine? Timothy menyapu pandangannya ke sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Jonathan sendirian, tanpa tanda-tanda Josephine. Kamu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Dengan sekumpulan makhluk tak berguna ini, kamu tidak punya kesempatan untuk menangkapnya, jawab Jonathan dengan santai. Apa yang baru saja Anda katakan? Secerca amarah melintas di wajahnya ketika Timothy mendengar ucapan itu. Apakah dia baru saja mengklaim bahwa ribuan tentara pengawal naga ilahi dan tentara bayaran hanyalah sekelompok makhluk yang tidak berguna? Kamu bilang mereka sekelompok makhluk yang tidak berguna. Bukankah mereka? Sambil mendengus, Jonathan melanjutkan, apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Aku di sini, jadi katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Pada ekspresinya yang santai, Timothy tidak dapat menahan diri untuk mencemooh. Sepertinya aku telah meremehkanmu, Jonathan Goldstein. Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak lebih dari seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Smith, dan Anda akan menjilat mereka ketika mereka marah sehingga mereka akan menghadiahi Anda dengan 1 atau 2 tulang ketika mereka bahagia. Tetapi dari tampilannya, Anda memiliki lebih banyak tulang punggung dibandingkan dengan Smiths. Setidaknya, kamu tidak takut sampai kamu berlutut, memohon padaku untuk menyelamatkan hidupmu begitu kamu masuk. Petik 2. Di hadapan cemoohannya, Jonathan tetap tidak gentar. Meliriknya tanpa perasaan, dia berkata, aku juga meremehkanmu. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki nyali untuk benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Josephine dan bahkan memobilisasi pengawal naga ilahi secara diam-diam, saya mungkin telah menghapus keberadaan keluarga Turner sebelum Anda bahkan dapat bertemu dengan saya. Itu memang kebenaran yang tidak dipernis. Sejak awal, dia tidak menganggap serius keluarga Turner, karena mereka tidak lebih dari seekor semut di matanya. Itu hanya masalah satu perintah jika dia ingin melenyapkan mereka. Dalam sepersekian detik, pengawal naga ilahi bisa saja merobohkan mereka hingga rata dengan tanah. Namun, dia tidak menyangka Timotius begitu berani mengirim seseorang untuk menabrak Josephine. Itu tidak diragukan lagi telah melewati batasnya. Bab 194 Api. Mendengar ucapan Jonathan, Timothy tidak bisa menahan cibiran. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak salah dengar, kan? Anda bilang ingin memusnahkan keluarga Turner. Mengangkat suaranya, dia kemudian bertanya, apakah kalian semua mendengar itu? Dia bilang dia ingin melenyapkan keluarga Turner. Dia bertindak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia dan menganggap Jonathan sebagai orang bodoh karena memiliki angan-angan seperti itu. Tak lama, senyumnya memudar. Apa yang menggantikannya adalah tatapan dingin di matanya. Jonathan Goldstein, apakah Anda tahu seberapa kuat keluarga saya? Kami sangat berpengaruh sehingga kekuatan kami berada di luar imajinasi Anda. Hancurkan keluarga kita. Kamu pikir kamu siapa?
Bahkan jika Kingston Warhol berdiri di sana, dia bahkan tidak akan berani membuat pernyataan seperti itu, apalagi kamu. Kingston Warhol adalah sosok yang tidak penting, bahkan jika dia adalah gubernur Jazona. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki, dia tidak dapat memobilisasi pengawal naga ilahi. Di seluruh Jazona, satu-satunya yang bisa mengerahkan Divine Dragon Guard selain Zachary Lin adalah keluarga kita. Hapus keberadaan keluarga Turner, bahkan Kingston tidak bisa melakukannya, apalagi menantu yang tidak berguna. Menatapnya dengan apatis, Jonathan menjawab, dia bukan apa-apa. Walaupun dia tidak berani melakukan itu, bukan berarti aku juga tidak berani. Apakah sesulit itu untuk memusnahkan keluarga Turner? Mendengar komentar itu, Timothy tertawa terbahak-bahak. Dia bukan apa-apa, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, Jonathan. Saya awalnya berpikir bahwa Anda hanya sedikit berani, tetapi saya tidak pernah berharap Anda menjadi jauh lebih sombong. Jika Gubernur Jazona tidak berarti apa-apa di mata Anda, siapa yang berarti bagi Anda? Zachary Lin, atau Asura? Zachary Lin juga bukan apa-apa. Ekspresi Jonathan masih tenang seperti biasanya. Seolah-olah Zachary juga tidak lebih dari seekor semut baginya. Apa yang saya asteris Ron? Setelah mendengar itu, Timothy kehilangan minat. Tidak ada gunanya membuang waktuku dengan orang bodoh yang bahkan tidak peduli dengan Zachary Lin. Baiklah, aku tidak ingin membuang nafasku bersamamu lagi, Jonathan. Anda ingin menghapus keberadaan keluarga Turner, bukan? Aku akan memberimu kesempatan. Menatap pria itu sekilas, dia menyatakan, apakah Anda melihat para prajurit berdiri di belakang Anda? Ada total lebih dari 4.000 dari mereka. Selama kamu bisa mengeluarkan semuanya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan keluarga kami. Segera setelah itu, dia menatap Jonathan seolah-olah yang terakhir itu idiot. Dari 4.000 tentara yang berdiri di belakangnya, lebih dari 1.000 adalah penjaga naga ilahi. Sementara itu, 3.000 sisanya adalah tentara bayaran yang dilatih oleh keluarga kami dengan tebusan raja. Bahkan jika raja perang, Zachary Lin, berdiri di sini, dia akan sama-sama tidak berdaya menghadapi senjata. Saya tidak ingin menodai tangan saya dengan melakukan itu, balas Jonathan acuh tak acuh. Apakah kalian semua mendengarnya? Dia bilang dia tidak ingin menodai tangannya untuk mengeluarkan kalian semua. Timothy berteriak kepada para prajurit di belakang pria itu. Matanya menyipit karena mengancam. Ketika para prajurit mendengarnya, mereka langsung berpijar dan meraung, ya, kami mendengarnya. Sambil mencibir, Timothy menyalak, kalau begitu, kurasa kalian semua tahu apa yang harus dilakukan, ya. Aku memberimu waktu sebentar untuk menebaknya dengan peluru. Apakah itu dipahami? Ya, para prajurit berteriak sekaligus. Sorot mata mereka saat mereka menatap Jonathan seolah-olah kematiannya sudah dekat. Kenapa kamu tidak berakting, kalau begitu? Timotius meledak. Detik berikutnya, bunyi klik bergema saat para prajurit mengokang senjata mereka. 4.000 lebih senjata kemudian langsung diarahkan ke Jonathan. Seolah-olah mereka akan melepaskan tembakan sekaligus dengan perintah dari Timotius. Saat melihat Jonathan ditahan di bawah todongan senjata, Timothy mencibir. Kau lihat itu, Jonathan? Jika saya memberi perintah, tubuh Anda akan menjadi lubang besar bahkan sebelum Anda bisa memohon belas kasihan. Apakah kamu takut sekarang? Jika Anda, saya bisa memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut di depan saya dan merendahkan diri, saya mungkin dalam suasana hati yang lebih baik dan dengan demikian menyelamatkan Anda. Terlepas dari kata-katanya, seringai menghiasi bibirnya saat dia berpikir, lepaskan dia. Itu tidak mungkin. Sejak dia melangkah di pintu, aku tidak punya rencana untuk membiarkan dia keluar dari sini hidup-hidup. Sebenarnya, dia hanya mengatakan itu karena dia ingin mempermalukan Jonathan sebanyak mungkin sebelum pria itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dia ingin melihatnya berlutut di depannya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Kemudian, dia akan memberi perintah agar dia dieliminasi. Namun, Jonathan meliriknya dengan dingin dan menjawab, kau memberiku kesempatan. Dalam hal ini, saya akan melakukan hal yang sama. Jika Anda berlutut di depan saya dan merendahkan diri sebelum amarah saya melonjak, saya akan memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Wajah Timothy menjadi gelap ketika dia mendengar kalimat terakhirnya, dan dia memekik, beraninya kamu. Saya sebenarnya ingin memberi Anda kesempatan, tetapi Anda bertekad untuk mengadili kematian. Karena itu masalahnya,
saya akan mengirim Anda untuk bertemu dengan pembuat Anda. Pergi saja dan mati. Karena itu, dia tidak lagi repot-repot mengobrol dengan pria itu lagi. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, tembak. Roger, dengan perintah itu, para prajurit mengarahkan senjata mereka ke Jonathan bersama-sama, jari-jari mereka dipelatuk. Tepat pada saat itu, Jonathan berkata, "Tunggu sebentar." Mendengar suaranya, rasa jijik terpancar di wajah Timotius. "Kenapa? Apakah kamu akhirnya takut? Dan di sini saya pikir Anda benar-benar tidak takut mati, tetapi ternyata Anda masih pengecut. Pada akhirnya, kamu tidak berbeda dengan sekelompok anjing dari keluarga Smith ini." "Tidak, kamu salah paham. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah melewatkan kesempatan yang saya berikan kepada Anda. Sudah hampir waktunya, jadi mereka akan segera datang." Jonathan mengumumkan, memberinya tatapan tanpa ekspresi. Segera, dia berbalik dan menatap lautan luas yang gelap gulita di luar gudang. "Masuklah, masuklah." Saat Timothy mendengar kata-kata itu, secercah kejutan berkedip di matanya. "Jangan bilang dia mengatur penyergapan di luar. Tidak, itu tidak mungkin." Dalam sekejap mata, dia menepis anggapan itu. "Aku sudah menempatkan 1 ton tentara untuk berjaga-jaga di luar gudang, jadi aku akan segera diperingatkan jika seseorang sedang menunggu di luar. Selanjutnya, lebih dari 4.000 tentara berdiri di pintu, jadi tidak masalah jika ada penyergapan di luar." "Baiklah, hentikan aktingnya, Jonathan. Bahkan jika presiden sendiri datang ke sini hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu." Dalam sekejap, tatapannya menjadi dingin, dan dia memerintahkan dengan suara menggelegar, "Api." Roger, mengikuti perintah, ribuan tentara bersiap untuk menarik pelatuknya. Namun, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di balik pintu dan menyela mereka. Bab 195 melayani Asura. Bang! Ledakan keras bergema di luar gudang. Dalam kegelapan, itu terdengar sangat mirip dengan guntur yang bergema di udara. Tidak lama setelah ledakan memekakkan telinga membelah udara, kilatan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyala dalam kegelapan, menerangi langit dalam sepersekian detik sehingga tampak seperti siang hari. Di bawah lampu yang menyilaukan, jeep dan truk militer menyerbu ke arah gudang dengan cepat seperti gelombang deras, disertai deru mesin. Mendekati seperti binatang raksasa dari baja, mereka benar-benar membuat pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Di truk-truk militer berdiri banyak tentara bersenjata lengkap dengan seragam militer hijau. Tatapan mereka tanpa ekspresi, sama sekali tanpa emosi. Secara keseluruhan, mereka tampak seperti mesin pembunuh. Pengawal naga ilahi. Begitu Timothy melihat para prajurit di truk militer, matanya melebar. Pengawal naga ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka menuruti perintah Jonathan? Lagi pula, sebagai bagian dari 4 pengawal Asura, hanya ada 1 orang yang bisa mengerahkan mereka di seluruh Jazona, Raja Perang, Zakarilin. Bagaimana mungkin sampah yang tidak berharga seperti dia bisa memobilisasi mereka? Itu tidak mungkin. Karena itu, dia segera menghilangkan pikiran itu. Bahkan sebagai putra tertua dari keluarga Turner, dia hanya berani memobilisasi Divine Dragon Guard secara rahasia, jadi dia menganggap bahwa pecundang seperti Jonathan tidak mungkin melakukannya, apalagi secara terbuka, dan menyebabkan keributan besar pada saat itu. Saat pikirannya menjadi liar dengan spekulasi, raungan yang lebih keras terdengar dari belakang truk militer. Setelah itu, lusinan tank berat menyerbu ke arah mereka dengan momentum yang menghancurkan seperti binatang baja raksasa. Ketika mereka bergemuruh di jalan, seluruh tanah bergetar. Senjata tank besar-besaran diarahkan tepat ke gudang, siap diluncurkan kapan saja. Mereka seperti sabit Grim Reaper, karena sepertinya semua yang ada di muka bumi akan menjadi debu dengan ledakan dari mereka. Apa yang terjadi di sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Kepanikan mulai merayapi Timotius. Pergantian peristiwa telah melampaui harapannya. Ya Tuhan, bahkan tank berat telah dikerahkan. Apa berikutnya? Helikopter militer, atau jet tempur. Pada adegan yang terbentang di depannya, bahkan dia mulai gemetar ketakutan. Hanya sedetik setelah kata-katanya jatuh, suara ledakan tiba-tiba terdengar di udara. Saat gemuruh semakin dekat, lebih dari selusin helikopter militer meluncur dan melayang di atas gudang. Beberapa titik merah diarahkan tepat ke gedung, dan orang bahkan bisa samar-samar melihat moncong senjata yang dipasang di helikopter militer.
Itu adalah moncong senapan mesin yang digunakan untuk melakukan penembakan, sehingga diisi dengan amunisi. Deru baling-baling membuat angin menderu di langit. Sementara itu, di pintu gudang, tentara yang tak terhitung jumlahnya mulai melompat turun dari truk militer. Segera setelah itu, mereka mengarahkan senjata mereka ke Divine Dragon Guard dan tentara bayaran di pihak Timothy. Atas perintah divisi Raja Perang, semua orang harus menjatuhkan senjata mereka dan segera menyerah. Jika tidak, Anda akan dieksekusi di tempat. Suara sedingin es terdengar dari mulut pengawal naga ilahi. Di hadapan puluhan ribu tentara dari Divine Dragon Guard serta puluhan tank berat dan helikopter militer, ribuan Divine Dragon Guard dan tentara bayaran semuanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kehancuran yang luar biasa. Tidak ada gagasan perlawanan sedikit pun di benak mereka. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa mereka akan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh mesin pembunuh di depan mereka jika mereka berani memikirkan hal seperti itu. Suara mendesing. Dengan perbedaan kekuatan yang mutlak, mereka segera memilih untuk membuang senjata mereka dan menyerah, karena mereka tidak punya nyali untuk melawan. Kumpulkan senjata, kemudian, tahan mereka semua dan bawa mereka kembali. Dengan perintah itu, puluhan ribu tentara pengawal naga ilahi bertindak sekaligus. Dalam waktu kurang dari 3 menit, beberapa ribu tentara yang menodongkan senjata mereka ke Jonathan sebelumnya telah menjadi tahanan. Mereka semua dikawal ke truk militer. Sementara itu, Timothy merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan lututnya menekuk melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Dia tidak pernah mengharapkan orang yang tidak berguna seperti Jonathan memiliki kemampuan untuk mengerahkan pengawal naga ilahi, dan atas perintah divisi Raja Perang, untuk memulai. Siapa sebenarnya kamu, Jonathan? Dia memusatkan pandangannya pada Jonathan dengan tatapan penuh teror. Mendengar pertanyaan itu, Jonathan memandangnya dengan jelas dan bertanya, kamu berani memprovokasi saya bahkan tanpa menyelidiki identitas saya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Anda berani atau bodoh. Anda, Timothy baru saja akan merespons ketika raungan memekakkan telinga tiba-tiba memotongnya. Suara itu berasal dari helikopter militer hijau. Ketika pesawat mendarat, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya bermantel hijau militer melompat keluar. Saat dia melakukannya, puluhan ribu tentara pengawal naga ilahi dengan cepat berlutut dengan bunyi gedebuk dan berseru, kami siap melayani Anda, Raja Perang. Raja Perang. Ketika kata-kata itu terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang ternganga pada pria parubaya itu dengan tak percaya. Mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai mata mereka. Ini Raja Perang, Zachary Lin. Bagi mereka, Zachary seperti Tuhan sendiri. Dia hanya ada dalam fantasi mereka, dan mereka tidak pernah berani berharap untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri suatu hari nanti. Kalian semua boleh bangkit, kata Zachary dengan santai. Ya Pak, dalam sekejap, puluhan ribu tentara pengawal naga ilahi bangkit, gerakan mereka seragam tanpa sedikit pun ketidaksempurnaan. Saat melihat mereka semua yang menyerupai mesin pembunuh yang berlutut di depan Zachary, teror yang begitu mengerikan melanda Timothy sehingga wajahnya pucat pasi, dan kengerian bersinar di matanya. Bahkan kakinya tanpa disadari menjadi lemah. Raja Perang, Zachary Lin. Saat dia menatap pria parubaya di depannya, dia bisa tahu saat itu bahwa pria itu tidak lain adalah Zachary Lin, Raja Perang penakluk yang memerintah seluruh Jazona, tidak peduli seberapa padat dia. Raja Perang. Dalam sekejap, kakinya menyerah, dan dia jatuh berlutut di depan Zachary dengan bunyi gedebuk. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan dalam melakukannya. Lagi pula, status bergengsi keluarga Turner di Jazona tidak berarti apa-apa di depan pria itu. Dengan perintah darinya, keluarga Turner akan dimusnahkan secepat kilat dan menghilang ke dalam kehampaan. Sayangnya, Zachary bahkan tidak melirik Timothy ketika yang terakhir berlutut di depannya. Sebaliknya, dia berbalik ke Jonathan dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Zachary Lin siap melayanimu, Asura. Bab 196 Kamu tidak layak menjadi anjingku. Asura, satu kata itu benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Tempat itu menjadi sesunyi kuburan dalam sekejap mata. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Jonathan. Asura, Asura itu, hanya ada satu Asura di seluruh Canaya, jadi tidak salah lagi identitasnya. Dalam sekejap, pikiran Timothy menjadi kosong. Dia merasa seolah-olah disambar petir, hampir ambruk ke tanah. Bahkan,
Dia tidak berani mempercayai telinganya. Apakah saya mungkin salah dengar? Asura, apakah dia benar-benar mengatakan Asura? Tidak berguna itu, Jonathan, apakah Asura? Bagaimana mungkin? Asura adalah orang yang memimpin 4 pengawal Asura untuk memerangi musuh negara dan memulihkan perdamaian di Canaya. Dia memiliki keberadaan seperti dewa. Bagaimana mungkin pecundang itu adalah dia? Kamu bisa bangkit. Ekspresi Jonathan sama acuh tak acuh seperti biasanya. Terima kasih Pak. Zakari bangkit dengan kepala menunduk dan mundur beberapa langkah, bahkan tidak berani berdiri berdampingan dengan pria itu. Pemandangan itu benar-benar menghilangkan keraguan terakhir yang dimiliki semua orang di sana. Siapa lagi di dunia ini selain Asura yang legendaris yang memiliki kemampuan untuk membuat raja perang penakluk? Zakari Lin menundukkan kepalanya dan berlutut, bahkan tidak berani berdiri di sisinya. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Jonathan bertanya dengan pandangan apatis. Dekrit Asura telah dikeluarkan, dan ketiga raja perang saat ini sedang memimpin pasukan mereka ke Jazona, Tuan. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga, mereka akan tiba dalam waktu setengah jam. Zakari menjawab dengan sungguh-sungguh. Besar, mengangguk ringan, Jonathan membenarkan, Jazona telah disegel, kan? Seluruh Jazona sudah disegel, Pak. Tidak ada satu orang pun yang bisa pergi tanpa pesanan Anda. Besar. Jonathan mengangguk lagi sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Timothy dan berkata, bukankah kamu baru saja menanyakan identitasku? Anda sudah mendapatkan jawaban Anda sekarang, bukan? Ya, Timothy tetap berlutut di tanah, gemetar hebat karena kegelisahan menghantuinya. Dia ditangkap oleh keinginan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Ya Tuhan, kenapa aku harus memprovokasi dia dan keluarga Smith? Demi proyek taman ekologi yang sangat sedikit, saya sebenarnya menyinggung satu-satunya Tuhan di Canaya, Asura. Karena kamu tahu siapa aku, kurasa kamu juga harus menyadari nasibmu yang akan datang. Jonathan menegaskan, memberinya pandangan yang tidak terganggu. Aku minta maaf, Tuan. Saya salah. Tanpa penundaan, Timothy mulai membenturkan kepalanya ke tanah seolah-olah dia kehilangan akal sehat. Aku tidak tahu bahwa kamu Asura. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah berani menyinggung Anda apapun yang terjadi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya mohon padamu. Saya telah menyadari kesalahan cara saya dan tidak akan pernah lagi membuat kesalahan yang sama. Anggap saja aku setitik debu dan lepaskan aku sekali ini saja. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Saat itu, dia tidak lagi bertindak angkuh, seolah-olah dia lebih tinggi dari Jonathan. Alih-alih, dia menjadi budak yang dia bisa, membenturkan kepalanya ke lantai tanpa henti sambil berlutut. Bahkan ketika dahinya mulai berdarah, dia tidak berani berhenti, takut pria itu akan mengambil nyawanya karena marah. Sayangnya, Jonathan hanya memandangnya dengan riang dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Sudah terlambat bahwa kamu baru menyadari kesalahanmu sekarang. Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak menghargainya. Petik 2. Saya salah, Pak, aku benar-benar. Berlutut di sana dengan air mata dan ingus di seluruh wajahnya, Timothy mengangkat kepalanya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Saya mohon, Pak, tolong beri saya kesempatan lagi. Selama Anda mengampuni saya bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika kamu ingin aku menjadi anjingmu, aku akan menjadi anjingmu yang paling setia. Saya tidak kekurangan anjing. Lagi pula, kamu tidak layak menjadi anjingku. Jonathan bahkan tidak berkenan untuk meliriknya, karena dia tidak pernah kekurangan pelayan. Banyak orang di dunia ingin menjadi anjing bagi Asura. Jadi, dia tidak perlu mempertimbangkan Timotius. Seketika, wajah Timotius berubah pucat. Pernyataan Jonathan seperti tamparan baginya, mendarat keras di wajahnya. Kekuatannya begitu besar sehingga darah hampir menyembur keluar dari lubang hidungnya. Tidak pernah sekalipun dia berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi tidak layak bahkan menjadi seekor anjing ketika dia adalah keturunan keluarga Turner yang tinggi dan perkasa. Terlebih lagi, itu adalah kata-kata yang dia berikan kepada Hugo, namun giliran dia yang menerima penghinaan seperti itu. Tuan, Timothy ingin memohon lebih jauh, tetapi Jonathan memotongnya. Oke, itu sudah cukup. Berhentilah melontarkan omong kosong. Aku tidak akan menghabisimu begitu cepat, jadi jangan khawatir. Akan terlalu mudah mati jika kamu mati terlalu cepat. Petik 2. Terlalu tidak peduli untuk membuang waktu untuk yang pertama,
dia melambaikan tangan dan memerintahkan, tahan dia. Ya Pak, mengikuti perintah itu, lusinan pengawal naga ilahi melangkah maju dan mengikat Timothy tanpa penundaan. Ketika Timothy diikat, dia menatap tajam ke arah Jonathan dengan mata memerah dan meraung, apa yang sebenarnya kamu inginkan, Jonathan? Karena kematiannya adalah fakta yang tidak dapat diubah, dia secara alami menjadi berani. Apa yang harus ditakuti ketika aku akan mati? Aku ingin seluruh keluarga Turner mati bersamamu. Tatapan Jonathan berubah dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Tatapan itu saja sudah membuat Timothy sangat ketakutan sehingga rasa dingin menjalari tulang punggungnya, dan dia berkeringat dingin. Rasanya seolah-olah dia sedang menatap mata Grim Reaper untuk sesaat. Datang saja padaku sendiri, Jonathan. Ini adalah perbuatanku, jadi apa hubungannya dengan keluargaku? Bunuh saja aku jika kamu berani. Mengapa Anda menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini? Dia menggeram. Tidak bersalah. Mendengar itu, Jonathan tak kuasa menahan cibiran. Kamu pikir keluargamu tidak bersalah? Tentu saja. Sambil menggertakkan giginya, Timothy mengakui, akulah yang membakar taman ekologi dan menangkap keluarga Smith, dan aku juga orang yang diam-diam memobilisasi pengawal naga ilahi. Bahkan kecelakaan mobil nyaris celaka Josephine adalah ulahku. Apa hubungan keluargaku dengan semua itu? Itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Jonathan terkekeh dingin setelah mendengar itu, mengejek, jika kamu bukan bagian dari keluarga Turner, apakah kamu pikir kamu bisa mengerahkan Divine Dragon Guard? Sejak Turner menanam mata-mata di kantor gubernur dan divisi Raja Perang, surat perintah kematian telah ditandatangani. Mereka hanya keluarga yang tidak penting, namun mereka berani ikut campur dalam urusan militer. Hah! Mereka pasti memiliki keinginan mati. Akulah yang menukar semua itu dengan hidupku, bukan keluarga sialan. Selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah membiarkan keluarga manapun ikut campur dalam militer dan politik. Tidak mungkin aku membiarkan orang lain melanggar batas wilayahku. Kata-katanya tidak diragukan lagi menghukum mati keluarga Turner. Ketika Timothy mendengar pernyataan itu, dia sangat marah sehingga dia mengatupkan rahangnya dengan keras dan gemetar di sekujur tubuhnya. Aku akan kembali dan menghantuimu bahkan setelah aku mati, Jonathan Goldstein. Kartu truf terbesar sepanjang hidupnya tidak lain adalah keluarga Turner. Bahkan jika itu tidak ada lagi, identitasnya sebagai putra tertua dari keluarga Turner tidak akan berarti apa-apa. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan itu lagi. Jonathan melemparkan pandangan dingin padanya sebelum menyalakan sebatang rokok. Sudah hampir waktunya, jadi 4 pengawal Asura seharusnya berkumpul di Jazona. Bab 197 Buka Gerbang Kota. Saat itu pukul 10 malam. Di gerbang barat kota Jazona, hanya penjaga Divine Dragon Guard yang hadir. Tepat pada saat itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di balik gerbang, diikuti oleh langkah kaki yang menggelegar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam berbaris menuju gerbang kota seperti awan hitam mengambil alih langit biru. Langkah kaki mereka mengguncang tanah, dan rasanya seolah-olah bumi akan retak karena beban berat mereka. Siapa di sana? Petik 2. Begitu Divine Dragon Guard mendengar langkah kaki itu, mereka segera mengangkat senjata di tangan mereka dan mengarahkannya ke tentara di luar kota. Kesempatan Dorian dari Misona ada di sini bersama pengawal naga anima, memimpin mereka ke Jazona sebagai tanggapan atas keputusan Asura. Tiba-tiba, suara kasar dan bergema menembus udara di luar kota. Detik berikutnya, seorang pria berbaju besi lengkap dengan pedang merah panjang di tangannya berdiri di depan gerbang. Di belakangnya ada puluhan ribu tentara yang mengenakan baju besi hitam. Pada saat itu, hanya satu kalimat yang bisa menggambarkan pemandangan yang mengesankan, pasukan yang sangat besar seperti awan petir yang mengancam akan menghancurkan kota menjadi abu dengan kilat. Pria yang berbicara tidak lain adalah Dorian Chance, Raja Perang Excalibur. Adapun prajurit di belakangnya, mereka adalah pengawal naga anima, salah satu dari 4 pengawal Asura. Ini Raja Perang Excalibur. Saat pengawal naga ilahi melihat Dorian, mereka langsung mengenalinya. Saat itu, di bawah pimpinan Asura, 4 Raja Perang memerintahkan 4 pengawal Asura dan berperang melawan bangsa-bangsa, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengenali Raja Perang Excalibur. Buka gerbang kota. Mengikuti perintah dari prajurit yang memimpin pengawal naga ilahi, seseorang segera membuka gerbang kota. Setelah itu, 10.000 penjaga naga ilahi yang menjaga gerbang kota barat berlutut di depan pria itu.
Pengawal naga ilahi Jazona menyambut Anda, Tuan. Kamu bisa bangkit. Melambaikan tangan, Dorian mengangkat pedang panjang di tangannya dan bergemuruh. Perhatian, pengawal naga anima. Masuki kota. Iya Pak. Mengeluarkan raungan, Dorian memimpin 100.000 pengawal naga anima ke kota. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di keempat gerbang kota Jazona. Di gerbang kota timur, tempat itu juga sepi. Bahkan, tidak ada seekor lalat pun yang terlihat. Saat itu, derap kuku membelah udara di luar gerbang kota. Tak lama setelah itu, tentara kavaleri yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam muncul di depan gerbang kota di atas kuda yang perkasa. Jika mereka tidak berhenti tepat waktu, mereka mungkin akan menghancurkan gerbang kota menjadi berkeping-keping. Siapa di sana? Pengawal naga ilahi, yang berjaga di sana, langsung berteriak melihat pemandangan itu. Terence Xavier dari Kensington ada di sini dengan 100.000 penjaga naga Fang sebagai tanggapan atas keputusan Asura. Sebuah teriakan terdengar, dan Terence muncul di atas kudanya di depan gerbang kota dengan baju besi lengkap. Tombak di tangannya berkilau dingin, memancarkan aura yang mengesankan. Seolah-olah dia bisa muncul sebagai pemenang bahkan ketika bertarung melawan 10.000 orang sendirian. Ini adalah Kardinal Raja Perang. Saat mereka mendengar kata-kata itu, para prajurit pengawal naga ilahi dengan cepat memerintahkan dengan suara menggelegar, buka gerbang kota, cepat. Dengan perintah itu, gerbang kota timur terbuka seketika. Pada saat yang sama, Terence mengayunkan tombak di tangannya ke depan dan meraung, perhatian, penjaga naga Fang. Masuki kota bersamaku. Seolah menjawabnya, kicauan kuda bergema di udara. Terence, Kardinal Raja Perang, dengan demikian memimpin 100.000 penjaga naga Fang ke kota. Pada saat itu, Raja Perang Kardinal dan Raja Perang Excalibur keduanya telah memasuki kota dengan pengecualian Raja Perang Guntur, yang memadamkan pemberontakan di Besya. Tidak lama setelah mereka memasuki kota, gerbang kota ditutup sekali lagi. Tanpa diduga, tepat setelah gerbang kota menutup, raungan bergema di luar. Suaranya memekakkan telinga, menyebabkan seluruh tanah bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, Legiun pengawal naga ilahi di gerbang timur mempersiapkan diri untuk pertempuran. Mereka mengarahkan senjata di tangan mereka ke depan tanpa ragu sedikitpun. Dalam kegelapan pekat, kilatan cahaya menyilaukan menyala. Di bawah cahaya, banyak tentara bersenjata yang mengenakan baju besi hitam berdiri di depan gerbang kota. Di belakang mereka, beberapa jet tempur militer melayang di udara. Siapa kalian semua? Pada pemandangan di depan mereka, ekspresi Divine Dragon Guard di atas gerbang kota berubah drastis. Baik Kardinal King of War dan Excalibur King of War telah memimpin pasukan mereka ke kota. Namun, pasukan lain muncul saat ini. Siapa mereka? Mungkinkah mereka pemberontak? Reaper, Letnan Raja Guntur Perang, ada di sini atas perintah Raja Guntur Perang untuk memimpin 50.000 penjaga naga elang ke Jazona sebagai tanggapan atas keputusan Asura. Saat suara itu terdengar, seorang pria dengan baju besi perak, yang tingginya lebih dari 2 meter dan memegang pedang di tangannya, muncul di depan gerbang kota. Di belakangnya adalah pengawal naga elang, yang menjaga Besya. Pengawal naga elang, para penjaga naga ilahi saling memandang ketika mereka mendengar suara Reaper, keterkejutan melintas di mata mereka. Bukankah pengawal naga elang menumpas pemberontakan di Besya? Selain itu, dekrit Asura tidak termasuk pengawal naga elang kali ini. Kenapa mereka tiba-tiba datang? Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu berasal dari pengawal naga elang? Salah satu prajurit dari pengawal naga ilahi menuntut dengan tajam. Ini segelku. Setelah mengatakan itu, Reaper menjentikkan pergelangan tangannya, dan segel perak terbang menuju gerbang kota. Gedebuk, segel perak jatuh ke tanah. Ketika pengawal naga ilahi mengambilnya, mereka segera melihat sebuah kata hitam terukir di atasnya, Guntur. Ini adalah segel Raja Guntur Perang. Keempat Raja Perang masing-masing memiliki segel. Dengan segel, mereka bisa memerintahkan 100.000 pengawal Asura. Segel itu unik dan tidak bisa dipalsukan. Begitu Divine Dragon Guard mengenali segel Raja Guntur Perang, mereka tidak lagi mempertanyakan hal-hal lebih lanjut tetapi memerintahkan seseorang untuk membuka gerbang kota saat itu juga. Buka gerbang kota dan sambut pengawal naga elang. Dipahami, mengikuti perintah itu, gerbang kota langsung dibuka. Tanpa mengucapkan kata-kata yang berlebihan,
Reaper mengangkat pedang di tangannya dan langsung bergemuruh. Perhatian, penjaga naga elang. Masuki kota bersamaku. Dipahami. Dengan raungan, Reaper melangkah ke kota dengan 50.000 penjaga naga elang. Setengah jam kemudian, ketiga pasukan itu akhirnya berkumpul. 250.000 tentara bersenjata lengkap memadati kota di bawah komando dua Raja Perang dan Reaper. Ketika Terence dan Dorian melihat Reaper, secercah kejutan melintas di mata mereka. "Kenapa kamu ada di sini, Reaper? Bukankah Asura memerintahkan pengawal naga elang untuk memadamkan pemberontakan di Besia dan mengatakan bahwa kamu tidak perlu datang untuk menanggapi keputusannya?" Terence memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia bertanya. Dia sudah lama mengetahui pemberontakan di wilayah barat, tetapi Kane tidak meminta bantuan, juga tidak mengeluarkan keputusan apapun, jadi dia hanya diam saja. Itu adalah aturan, 4 pengawal Asura tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang tanpa perintah. Jika tidak, mereka semua akan dianggap sebagai pemberontak dan dieksekusi tanpa gagal. Tuan, saya di sini untuk memimpin 50.000 penjaga naga elang ke Jazona sebagai tanggapan atas keputusan Asura atas perintah Raja Guntur Perang. Reaper sedikit mengernyitkan alisnya, tidak budak atau sombong meskipun menghadapi dua Raja Perang. Bahkan, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bab 198 menuju kediaman Turner. Setelah mendengar kata-kata Reaper, Terence segera mendengus dan mengejek, "Huff. Dia benar-benar tidak takut. Bukankah dia takut para pemberontak di wilayah barat akan menghancurkan markasnya begitu kamu pergi? Hanya ratusan ribu pasukan pemberontak di wilayah barat tidak berarti apa-apa ketika Raja Guntur Perang memimpin pasukan secara pribadi. Dia hanya membutuhkan 50.000 penjaga naga elang untuk mengusir mereka dari Besia dan kembali ke wilayah barat." Reaper membalas dengan dingin tanpa mundur. Karena kebanggaan dan martabat pengawal naga elang terlibat, dia menolak untuk mengalah. "Jangan terlalu percaya diri. Bukankah memalukan jika markasnya benar-benar dihancurkan, memaksanya untuk meminta bantuan kita? Kudengar dia harus pergi dan tinggal di penjara Crimson Utara untuk beberapa waktu jika dia tidak bisa mengakhiri pemberontakan wilayah barat." Terence mencibir. Penjara Crimson Utara menampung orang-orang paling berbahaya di seluruh dunia. Rumor mengatakan bahwa presiden sebuah negara kecil juga pernah dipenjara di sana. Akan menarik jika dia dikurung di sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan. Dengan Raja Guntur Perang di sana, pemberontakan di wilayah barat secara alami akan dipadamkan dalam waktu 1 bulan, tegas Reaper dengan dingin. "Bagaimana jika dia tidak bisa memadamkannya?" Terence bertanya dengan alis terangkat. "Jika dia tidak bisa memadamkannya, aku akan dengan rela menawarkan kepalaku untuk memperingati rekan seperjuanganku yang telah kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran." Wajah Reaper dilapisi dengan selimut es. "Kau sendiri yang mengatakannya, jadi aku akan menunggu kepalamu jika dia tidak bisa memadamkan pemberontakan saat itu," balas Terence sambil mendengus. Mendengar itu, Dorian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. "Baiklah, itu sudah cukup. Berhenti membuatnya takut. Apakah kamu tidak takut Kane akan bertarung denganmu jika kamu memberinya serangan jantung atau sesuatu dengan ancamanmu?" "Jadilah itu. Aku tidak takut padanya." Terence memutar matanya sebagai tanggapan. 4 Raja Perang telah memerangi negara-negara dengan Asura selama bertahun-tahun, di mana mereka telah mengalami banyak kematian. Mereka yang belum pernah mengalami pengalaman seperti itu tidak akan pernah bisa memahami ikatan erat di antara mereka. Bukan apa-apa untuk membuat beberapa lelucon, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kane, kemarahan 3 Raja Perang lainnya akan sangat besar sehingga mereka pasti akan meruntuhkan seluruh wilayah barat hingga rata dengan tanah. Asura marah kali ini. Saya telah mengikutinya selama 3 tahun, tetapi saya belum pernah melihat keputusan Asura. Sambil berbicara, Terence melompat ringan dan turun dari kudanya. "Apakah itu penting? Tidak peduli siapa itu, hanya ada satu konsekuensi untuk membuat Asura marah, kematian," kata Dorian dengan gerutuan. Kata itu jatuh, suhu di seluruh Jazona tampaknya turun drastis pada saat itu juga. Tepat pada saat itu, deru mesin yang memekakkan telinga tiba-tiba menembus udara. Segera setelah itu, sebuah jeep militer hijau melaju ke arah mereka. Di belakangnya membuntuti selusin truk militer yang menyerupai binatang baja. Di masing-masing dari mereka berdiri tentara bersenjata berat yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam. Dengan memekik, jeep militer kemudian berhenti. Pintu mobil terbuka,
dan seorang pria parubaya bermantel hijau militer melompat keluar. Begitu Terence melihatnya, dia mengangkat alis. Kamu akhirnya muncul, Zakari. Di mana Asura? Kamu ingin melihat Asura? Jalankan misimu terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan itu. Zakari melemparkan tatapan dingin padanya. Kemudian, dia mengeluarkan segel emas dari sakunya. Segel emas itu memiliki kata dalam emas yang terukir di atasnya, Asura. Selanjutnya, dia menggelegar, dengan ini adalah keputusan Asura. Perhatian, Kardinal Raja Perang dan Raja Perang Excalibur. Kami siap melayani Asura. Saat mereka melihat keputusan Asura, Terence dan Dorian berlutut di tanah. Terence Xavier, Kardinal Raja Perang, dan Dorian Chance, Raja Perang Excalibur, ada di bawah komandonya. Atas perintah Asura, Kardinal King of War dan Excalibur King of War masing-masing akan memimpin 100.000 tentara dengan Vanquisher King of War untuk melenyapkan keluarga Turner. Semua hak untuk memimpin pasukan adalah milikku malam ini. Ini adalah perintah Asura, dan para pelanggar harus dieksekusi tanpa gagal. Dipahami, Terence dan Dorian meraung serempak, mengakui perintah berlutut. Sebelum dekrit Asura, mereka tidak akan berani memiliki satu keberatan pun bahkan jika mereka diperintahkan untuk menyerahkan kekuasaan militer mereka. Itu adalah keputusan Asura. Itu mewakili otoritas tertinggi Asura. Kalian berdua boleh bangkit. Setelah memberikan perintah, Zakari menyingkirkan segelnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia secara tidak sengaja melihat Reaper dan penjaga naga elang di belakang pria itu. Seketika, alisnya sedikit berkerut. Kenapa kamu di sini, Reaper? Tuan, Raja Guntur Perang telah memerintahkan saya untuk memimpin 50.000 penjaga naga elang ke Jazona sebagai tanggapan atas keputusan Asura. Reaper menjawab dengan tegas. Dia memiliki tangannya penuh, namun dia berani mengirimmu dengan 50.000 penjaga naga elang. Apakah dia muak hidup? Ekspresi Zakari berubah dingin setelah dia mendengar itu. Meskipun demikian, dia tidak mengejar masalah itu tetapi melirik Reaper dengan dingin dan membentak, karena kamu di sini, patuhi perintahku dan integrasikan 50.000 penjaga naga elang ke dalam penjaga naga ilahi. Aku akan memimpin pasukan. Dimengerti, Tuan. Tanpa basa-basi lagi, Reaper berlutut dan mengakui perintahnya. Keluarga mana keluarga Turner ini, Zah? Dan apa yang mereka lakukan yang membuat Asura menembus atap? Terence tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah Zakari selesai memberikan semua perintah. Seberapa besar keinginan mereka untuk mati agar bisa memprovokasi Asura untuk mengeluarkan dekrit Asura? Itu hanya keluarga kecil, jawab Zakari dengan datar. Tapi mereka seharusnya tidak mengirim orang untuk membunuh Mace Smith. Mereka telah melewati batas. Bagaimanapun, Mace Smith adalah kriptonite Asura. Apa? Terence dan Dorian kedua mendengar nama itu, ekspresi keduanya berubah dalam sekejap. Beberapa tahun yang lalu, mereka mengetahui bahwa Asura memiliki seorang istri di Jazona dengan nama keluarga Smith. Mereka semua memanggilnya sebagai Mace Smith dan menganggapnya sebagai istri Asura. Seseorang benar-benar berani mencoba hidup istri Asura. Dalam sekejap mata, tatapan mereka berubah menjadi glasial, dan niat membunuh yang tak terlihat terpancar dari mata mereka. Di mana keluarga Turner? Bawa aku ke sana. Aku akan memusnahkan mereka. Asura memiliki kriptonitenya, dan semua yang berani menyentuhnya pasti akan mati. Demikian juga, keempat Raja Perang memiliki kriptonite. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai sehelai rambut pun di kepala Asura dan keluarganya. Kematian menunggu siapa saja yang mencoba sebaliknya. Ini akan menjadi pelepasan yang terlalu berbelas kasih jika kita hanya melenyapkan keluarga Turner. Aku tidak hanya ingin para Turner mati, tapi aku juga ingin semua pion mereka binasa bersama mereka. Zakari menyatakan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan melihat 300.000 pengawal Asura di depannya, berteriak, perhatian, semua pasukan. Pindah. Dipahami. Saat perintah itu terdengar, 300.000 tentara meneriakkan pengakuan mereka. Lapangan bergema dengan auman mereka. Di tengah itu, Zakari memimpin di depan sementara Terence dan Dorian mengikuti di belakang. Memimpin 300.000 pengawal Asura, mereka berbaris melalui Jazona seperti mesin perang menuju kediaman Turner. Bab 199 Hukuman Mati. Secara kebetulan, keluarga Turner mengadakan perjamuan keluarga hari itu. Aula perjamuan kediaman Turner dipenuhi orang,
tetapi salah satu batang atas, Timothy, tidak terlihat. Setiap kali hari itu datang di masa lalu, dia secara pribadi akan mempersembahkan hadiahnya kepada Titus, patriark keluarga Turner, dan menerima pujian pria itu di bawah tatapan iri teman-temannya. Namun hari itu, dia tidak muncul. Di sudut aula berdiri seorang pria parubaya dengan setelan hitam. Kerutan di wajahnya saat dia bertanya, "Di mana Timotius?" Dia adalah ayah Timotius dan putra sulung Titus, Hank Turner. Dengan kata lain, dia adalah penerus masa depan keluarga Turner. Di samping Hank ada seorang pria yang tampak seperti pelayan. Tidak berani menatap matanya, pria itu tergagap malu-malu. "Tuan, Timothy A keluar." "Kemana dia pergi?" tuntut Hank, alisnya menyatu. "Aku tidak tahu." Kepala pelayan tergantung lebih rendah. Setelah mendengar itu, Hank menjadi balistik. "Kamu tidak tahu. Apa gunanya saya mempekerjakan Anda ketika Anda bahkan tidak tahu kemana dia pergi? Anda banyak yang tidak berguna. Telepon dia dan katakan padanya untuk bergegas kembali dalam waktu setengah jam dimanapun dia berada atau di ranjang wanita mana dia berada." Aku tidak bisa menghubungi Tuan Timothy." Pelayan itu sangat ketakutan sampai kakinya gemetar. "Kamu tidak bisa menghubunginya." Ekspresi Hank menjadi gelap begitu dia mendengarnya. Mengangkat kakinya, dia menendang pelayan di perutnya, membuatnya berlutut. "Katakan dengan jujur, kemana tepatnya dia pergi?" Kemarahannya yang tiba-tiba membuat pelayan itu sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dengan teror tertulis di seluruh wajahnya, dia mengakui, Timothy ada di gudang. Di gudang. Ketika Hank mendengar itu, kerutan di antara alisnya langsung semakin dalam. "Apa yang dia lakukan di sana?" Tuan." Timothy diam-diam memobilisasi pengawal naga ilahi dan menangkap seluruh keluarga Smith. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membantai mereka semua malam ini. Pada saat itu, pelayan itu sudah pada titik di mana dia tidak lagi peduli apa yang harus dan tidak boleh dia katakan, mengungkapkan semuanya dalam satu tarikan napas. Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Mendengar bahwa Timothy mengerahkan pengawal naga ilahi tanpa izin, Hank lepas kendali. Dia menendang pelayan di bahu, menjatuhkannya ke tanah. Dia benar-benar berani memobilisasi pengawal naga ilahi secara diam-diam. Apakah dia tahu bahwa melakukan itu dapat dihukum mati? Apakah dia muak hidup? Divine Dragon Guard adalah salah satu dari 4 Asura Guard, dan Zachary Lin adalah satu-satunya orang di Jazona yang memiliki hak untuk memobilisasi mereka. Namun, dia berani menyebarkannya secara diam-diam. Jika divisi Raja Perang mengetahuinya, itu akan menjadi kejahatan besar yang akan mengakibatkan seluruh keluarga kami dieksekusi. Hank sangat marah sehingga wajahnya memerah. Apakah si idiot itu mencoba membuat keluarga Turner terbunuh? Kirim beberapa orang ke gudang dan bawa dia kembali segera. Jika saya tidak melihatnya dalam waktu setengah jam, Anda akan membayar dengan hidup Anda. Dipahami, perintahnya menimbulkan ketakutan yang begitu besar pada pelayan itu sehingga dia bergegas dan berlari menjauh, tidak berani menunda bahkan sedetik pun. Bahkan setelah dia pergi, kemarahan tetap terukir di wajah Hank. Melihat itu, seorang pria parubaya dengan seragam militer berjalan mendekat. "Apa yang terjadi, Han?" Saat melihat saudaranya, Hank meludah, "Idiot itu, Timothy. Dia benar-benar berani memobilisasi pengawal naga ilahi tanpa izin dan bahkan menangkap seluruh keluarga Smith. Tidak hanya itu, dia bahkan berencana untuk memusnahkan mereka. Apakah dia benar-benar memiliki keinginan kematian?" Saat itu, dia sangat marah sehingga dia bahkan dicengkeram oleh keinginan untuk melakukan pembunuhan. Tidak masalah jika dia hanya menahan seluruh keluarga Smith atau bahkan membunuh banyak dari mereka, tetapi dia benar-benar berani mengerahkan pengawal naga ilahi secara diam-diam. Itu pelanggaran berat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kupikir itu sesuatu yang serius. Itu hanya memobilisasi pengawal naga ilahi tanpa izin, bukan? Tidak apa-apa, dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan mengetahuinya. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, aku hanya akan mengatakan bahwa akulah yang menyebarkannya. Kakak Hank menepuk pundaknya dengan acuh setelah mendengar itu. Tetapi, Hank akan berbicara lebih jauh, tetapi dia memotongnya. "Baiklah, jangan khawatir tentang itu lagi, Hank. Ini perjamuan keluarga-keluarga Turner malam ini, jadi mengapa harus mengangkat senjata di hari yang menyenangkan ini? Timothy masih muda dan tidak tahu beratnya melakukannya. Beri dia peringatan nanti." Selanjutnya, dia melanjutkan, "Lain kali, beritahu saya sebelumnya."
Bagaimanapun, mengerahkan pengawal naga ilahi tanpa izin adalah pelanggaran berat. Dasar bodoh yang kurang ajar. Aku akan membunuhnya ketika dia kembali. Terlepas dari kata-kata kakaknya, Heng masih ungu karena marah. Adik laki-lakinya ini adalah kapten tim 8 pasukan khusus, jadi dia dianggap sebagai pejabat tinggi di pengawal naga ilahi. Dengan dia di sana, hal-hal mungkin bisa tersapu di bawah karpet bahkan jika seseorang menemukannya. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara, pelayan yang berlari keluar sebelumnya tiba-tiba kembali, dan dengan ekspresi panik pada saat itu. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa kamu kembali? Apakah kamu sudah menemukan Timotius? Heng mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi panik di wajah pelayan itu. Berita buruk. Ada banyak tentara di luar, dan mereka telah mengepung kediaman Turner. Pelayan itu dengan panik melaporkan saat dia terengah-engah, setelah berlari ke neraka untuk mendapatkan kulit sehingga dia hampir tidak bisa mengatur napas. Apa yang baru saja Anda katakan? Ada banyak tentara di luar, dan mereka telah mengepung kediaman Turner. Ekspresi Heng berubah begitu dia mendengar kata-katanya. Ya, ada seluruh legiun. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka menyebar jauh melampaui mata yang bisa dilihat, seluruh lautan kegelapan. Ini benar-benar menakutkan. Wajah pelayan itu menjadi pucat pasi ketakutan. Saat saudara laki-laki Heng mendengar ucapan pelayan itu, wajahnya menjadi hitam seperti guntur. Beraninya mereka, siapa saja tentara yang berani mengepung kediaman Turner ini? Apakah mereka muak hidup? Setelah mengatakan itu, dia menarik kerah pelayan itu dan mulai melangkah keluar. Ayo pergi, tunjukkan di mana mereka berada. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani mengepung kediaman Turner. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari kediaman Turner dalam waktu kurang dari 1 menit. Tepat ketika dia mencapai gerbang, dia tiba-tiba mendengar raungan yang memekakkan telinga. Mendampingi itu adalah suara derap kaki di tanah dan langkah kaki tentara yang tak terhitung jumlahnya. Kebisingan itu begitu besar sehingga seolah-olah tanah akan retak di detik berikutnya. Seketika ekspresinya berubah. Berada di militer sendiri, dia terlalu akrab dengan suara seperti itu. Ini bukan tentara, sebaliknya, sudah jelas bahwa pasukan telah dikerahkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka mengepung kediaman Turner secara tiba-tiba? Tepat ketika pikiran untuk terbang menguasainya, sebuah ledakan terdengar saat gerbang kediaman Turner ditendang terbuka dari luar. Bab 200 dieksekusi di tempat. Bang! Hanya dengan satu tendangan, gerbang itu pecah berkeping-keping. Setelah itu, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju besi hitam menyerbu ke kediaman Turner. Begitu mereka masuk, mereka menahan pria parubaya dan pelayan yang dia pegang dengan todongan senjata. Siapa yang banyak dari kalian? Pada adegan di depan matanya, pria parubaya itu masih sedikit panik pada saat itu meskipun menjadi kapten tim 8 Kopassus. Hanya jumlah tentara yang menghalangi di depan kediaman Turner berjumlah beberapa ribu, belum lagi legiun tentara di luar yang sudah lama mengepung kediaman Turner. Ratusan tentara mengarahkan senjata mereka ke arahnya, dan mereka bisa langsung menembaknya dengan lubang peluru hanya dengan satu tembakan. Pengawal naga ilahi. Sebuah suara dingin terdengar dari pasukan tentara. Pengawal naga ilahi. Kilatan kejutan melintas di mata pria parubaya itu ketika dia mendengar itu. Detik berikutnya, ekspresinya berubah, dan dia bertanya dengan tajam, kamu dari tim mana? Dan siapa yang memerintahkanmu untuk mengepung kediaman Turner? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Yul Turner, kapten tim 8 pasukan khusus. Suruh komandanmu maju menemuiku. Setelah mendengar itu, para prajurit pengawal naga ilahi mengarahkan senjata mereka tepat ke kepalanya, tidak ingin bercanda dengannya. Kamu terlalu banyak bicara, menyerahlah segera, atau kamu akan dieksekusi di tempat. Dieksekusi di tempat, Yul berkerut karena marah begitu dia mendengar ancaman itu. Saya kapten pasukan khusus tim 8. Silakan dan ganggu sehelai rambut di kepalaku jika kamu berani. Anda. Bang, bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah tembakan menembus udara. Peluru mengenai dia tepat di lutut. Dengan itu, kakinya menjadi lemah. Terdengar bunyi gedebuk saat dia berlutut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Angkat tanganmu dan menyerah. Para penjaga naga ilahi memasang ekspresi dingin di wajah mereka, memancarkan niat membunuh. Yul sangat terkejut dengan pemandangan di depannya, dan dia dengan cemas menuntut, di mana komandanmu?
Aku ingin melihatnya. Kau ingin melihatku. Tidak lama setelah kata-katanya jatuh, suara dingin terdengar di luar gerbang yang jatuh. Selanjutnya, seorang pria berjas hijau militer mengintai. Begitu Yul melihat pria itu, wajahnya memucat, dan dia buru-buru berteriak, "Kapten Tim 8 Pasukan Khusus, Yul Turner, siap melayani Anda, Tuan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertemu denganku? Saya komandan operasi kali ini. Apakah Anda memiliki keberatan untuk itu?" Zakari cemberut, melemparkan pandangan lapang padanya. "Saya tidak berani, Pak." Yul segera menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lebih jauh. "Kamu tidak berani." Mendengar itu, Zakari mencibir. Apakah ada sesuatu yang keluarga Turner tidak berani lakukan di Jazona? Putra tertua dari keluarga Turner memobilisasi pengawal naga ilahi tanpa izin dan menangkap seluruh keluarga Smith, bahkan hampir merebut Asura sendiri. Apakah benar-benar ada sesuatu yang keluarga Turner tidak berani lakukan? Apa? Yul melotot kaget. Dia menganga pada pria itu dengan tidak percaya, dan bahkan suaranya tampak bergetar. Apa yang baru saja Anda katakan, Tuan?" Timothy hampir menangkap Asura. Petik 2. Itu Asura, satu-satunya dewa di Canaya dan juga di hati 4 penjaga Asura. Kembali ketika dia memimpin kita semua ke dalam pertempuran, kita mengalahkan musuh hanya dalam 3 tahun dan memulihkan perdamaian di negara ini. Namun, idiot itu hampir menahannya. Pada ekspresi terkejutnya, Zakari melemparkan tatapan dingin padanya. "Sebagai kapten pasukan khusus pengawal naga ilahi, kamu seharusnya tahu betul hukuman memobilisasi pengawal naga ilahi tanpa izin, bukan?" Ya, Yul menundukkan kepalanya, terlalu takut untuk menatap mata pria itu. Sebagai kapten pasukan khusus pengawal naga ilahi, tidak ada yang tahu aturan pengawal naga ilahi lebih baik dari saya. Setiap satu dari mereka adalah aturan ketat, dan pelanggar akan dihukum sesuai dengan hukum militer. "Jadi, apa hukumannya?" Zakari bertanya dengan suara dingin. "Seluruh keluarga akan dieksekusi," jawab Yul dengan gigi terkatup. Belum pernah dia merasa begitu dekat dengan kematian. Bahkan ketika dia bertarung melawan bangsa-bangsa dan hampir mati di medan perang berkali-kali, dia tidak pernah merasa takut seperti saat itu. "Karena kamu tahu aturannya, kamu tidak perlu aku memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, kan?" Zakari memandangnya dengan dingin. Warna terkuras dari wajah Yul membuatnya pucat. "Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya minta maaf karena telah melanggar aturan pengawal naga ilahi, Tuan." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan pistol dari sakunya tanpa peringatan, meletakkannya tepat di pelipisnya. Sebuah ledakan terdengar, dan peluru emas menembus kepalanya. Darah berceceran di mana-mana di tanah. Yul tetap terbuka lebar saat dia pingsan di genangan darahnya sendiri. Kebencian tetap ada dalam tatapannya bahkan setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Yah, setidaknya dia punya nyali dan tidak mempermalukan Divine Dragon Guard. Menatap tubuh pria itu, Zakari mendengus sebelum memerintahkan, "Perhatian, semuanya. Hancurkan keluarga Turner, jangan menyayangkan satu pun dari mereka." "Ya Pak." Mengikuti perintah itu, para prajurit berbaju besi hitam menyerbu ke kediaman Turner tanpa penundaan sedetik pun. Sementara itu, orang-orang di perjamuan keluarga-keluarga Turner sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di luar kediaman. Terperangkap oleh firasat, Hank mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak berdiri dan pergi keluar untuk memeriksa keadaan, langkah kaki yang berat tiba-tiba bergema di ruangan itu. Segera setelah itu, banyak tentara dengan baju besi lengkap menyerbu ke kediaman Turner. Memegang senjata, mereka bergerak dengan tertib. Begitu mereka masuk, mereka segera mengarahkan senjata mereka ke semua anggota keluarga Turner. "Kalian siapa?" Seseorang berteriak saat melihat pemandangan yang terjadi tepat di depan matanya. "Pengawal naga ilahi." Suara dingin datang dari para prajurit. "Pengawal naga ilahi." Saat kata-kata itu terdengar, perjamuan yang awalnya riuh berubah menjadi keheningan yang mematikan. Titus, yang berada di ujung meja, mengerutkan kening. Sambil berdiri, dia bertanya, "Mengapa kamu menerobos masuk ke kediaman kami? Apakah kamu benar-benar tidak tahu jawabannya?" Sambil mendengus, salah satu prajurit yang memimpin menggonggong, "Semuanya, angkat tangan dan segera menyerah. Mereka yang melawan akan dieksekusi tanpa gagal." Dieksekusi. Mendengar kata itu, ekspresi Titus dengan cepat berubah.
Dengan tatapannya terpaku pada pengawal naga ilahi yang menyerupai Laut Hitam, dia bertanya, siapa yang memberimu perintah untuk menyusup ke kediaman Turner? Di mana Yul? Di mana dia? Suruh dia keluar. Tidak perlu mencarinya lagi, dia sudah mati. Mengamatinya dengan dingin, prajurit yang memimpin melambaikan tangan dan memerintahkan, pindahkan, teman-teman. Bersambung.